Misteri kesurupan yang terjadi di sebuah sekolah asrama menarik perhatian seorang wartawan majalah dan ingin mengangkat itu menjadi sebuah tajuk berita berjudul Rasuk. Diawali dari ketiga siswa yang hendak kembali ke dalam kamarnya. Namun ketika hendak masuk, mereka terkejut karena salah satu teman mereka ada yang mati gantung diri. Berganti ke seorang wartawan majalah yang bernama Ashraf. Dia sudah banyak memberitakan tentang beberapa kasus orang meninggal dan juga mengungkap misteri yang terjadi. Salah seorang teman memberikan sebuah koran di mana ada berita mengenai kesurupan massal di sebuah sekolah asrama. Menurutnya, Ashraf sangat cocok jika dia mengangkat cerita itu ke dalam majalah mereka. Segera Ashraf menemui bosnya dan meminta izin untuk meliput hal tersebut. Tentu bosnya sendiri tak langsung setuju dan dia meyakini kalau hal itu akan menjadi berita yang biasa dan tak akan ada orang yang mau membacanya. Ashraf terus mendesak dan dia menjanjikan cerita dari sudut pandang yang berbeda dan dia yakin kalau itu akan menjadi suatu hal yang sangat menarik. Bosnya pun akhirnya setuju dengan satu syarat. Kalau cerita itu tak jadi, maka Ashraf akan dipotong gajinya. Teman-teman Ashraf sendiri mengingatkan kalau terjadi apa-apa untuk lari saja. Ashraf segera berangkat menuju sekolah perempuan Pekan Tabir. Dalam perjalanannya, dia sempat tersesat di daerah terpencil dengan minim sinyal. Tiba-tiba ada orang yang meneriakinya dan memberitahu arah ke Pekan Tabir. Orang tersebut paham karena banyak yang tersesat ketika hendak menuju ke daerah itu. Dia juga menyarankan sebuah penginapan jika Ashraf ingin bermalam di Pekan Tabir. Namun ketika Ashraf hendak menanyakan pom bensin terdekat, orang itu sudah menghilang begitu saja. Dipanggil-panggil juga tak kelihatan batang hidungnya dan hanya menyisakan sebuah motor saja. Sampailah Ashraf di tempat penginapan yang disarankan oleh orang tersebut. Pemilik penginapan sendiri hanya berteriak ketika Ashraf datang dan tidak memperlihatkan dirinya. Di halaman tersebut juga ada motor yang sama dengan milik orang yang menyuruhnya untuk menginap di sana yang dia temui di dekat hutan. Ketika Ashraf masuk ke dalam rumah, pemilik juga hanya terlihat sekilas. Dia mengarahkan Ashraf untuk menuju ke kamarnya. Ketika malam tiba, makanan sudah dipersiapkan di atas meja. Ashraf yang sedang makan dikejutkan dengan pemilik rumah yang menebak Ashraf adalah seorang wartawan yang ingin mencari sekolah asrama yang sedang hangat di berita. Pemilik tahu karena sudah ada 4 wartawan yang datang dan menginap di rumahnya. Namun para wartawan itu hanya menginap 1 malam dan langsung kembali begitu saja. Lagi-lagi ketika Ashraf ingin menanyakan tentang pom bensin, orang itu menghilang dengan sendirinya. Ketika tidur, Ashraf terbangun karena ada jendela yang terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Dia menutup jendela itu dan melihat bayangan di kamar yang dilarang untuk dimasuki oleh pemilik rumah. Tiba-tiba, jendela kembali terbuka dan ketika hendak ditutup, ada tangan yang hendak mencekiknya. Ternyata semua kejadian itu hanyalah mimpi belaka. Ashraf kedatangan Pak Husein, guru dari asrama perempuan Pekan Tabir. Dia datang karena ditelepon oleh pemilik rumah yang memberitahu kalau ada wartawan yang ingin meliput sekolahnya. Pak Husein sangat senang dan terbuka jika ada orang yang ingin membantu, terutama setelah kejadian kesurupan massal yang dialami oleh para siswa di sekolahnya. Dia juga berbaik hati mengantar dan membawakan jerigen untuk diisi bensin karena dia tahu Ashraf kesulitan dengan mobilnya. Pak Husein ini sangat dikenal di seluruh Pekan Tabir karena dulu banyak yang menjadi muridnya. Namun dia menjadi pengurus sekolah asrama baru 5 tahun. Mereka berdua pun sampai di sekolah Pekan Tabir yang cukup luas. Ashraf mulai menanyakan tentang sejarah sekolah itu pada Pak Husein yang ternyata sekolah itu merupakan sekolah tertua yang ada di sana. Ashraf juga menanyakan pendapat Pak Husein mengenai kesurupan massal yang terjadi. Pak Husein sendiri juga khawatir setelah kejadian itu. Menurutnya itu baru pertama kali terjadi dan juga para guru bersepakat untuk mengundang bomoh untuk membersihkan sekolah agar tidak terjadi apa-apa lagi. Ashraf berniat meminta wawancara siswa yang terkena kesurupan, namun ditolak karena sedang ada ujian. Pak Husein pun menawari untuk melakukan itu setelah bomoh datang.
Selain itu, Pak Husein memberitahu kalau ada mahasiswa yang ingin meneliti untuk tesis mengenai histeria dan dia sudah datang 2 hari lebih awal dari Ashraf. Dan menurutnya, mungkin Ashraf bisa berbagi info pada orang itu. Ashraf pun pulang dan mencari makan di dekat sana. Di warung itu ada tukang kebun yang memberitahu kalau sudah banyak wartawan yang datang semenjak kejadian histeria massal. Dia juga mengatakan kalau sekolah itu angker. Mulai dari lampu yang mati dan hidup dengan sendirinya hingga banyak murid yang mendengar suara-suara aneh. Selain itu, ada anjing yang selalu menggonggong ketika malam. Ashraf yang mendengar itu pun memberitahu kalau menggonggong tak selalu pertanda adanya makhluk halus. Di warung itu ada juga Marina, salah seorang peneliti yang diceritakan Pak Husein. Marina meneliti tentang histeria dan mencoba mengaitkannya dengan suatu hal yang medis. Dia yang mendengar cerita tukang kebun itu mengatakan kalau semua itu pasti ada penjelasannya. Sore harinya Ashraf pun kembali ke sekolah. Dia kembali melihat tukang kebun yang memandanginya dengan tatapan aneh. Marina sendiri juga datang untuk melanjutkan penelitiannya. Pak Husein menyambut mereka berdua dan mempersilahkannya masuk ke dalam. Mereka berdua berniat ingin melakukan wawancara pada siswa yang pernah kesurupan. Namun kali ini Pak Husein mengatakan kalau itu bukan ide yang baik karena anak-anak mengalami trauma. Marina mencoba mendesak dan mengatakan kalau dia merupakan psikolog dan bercerita mungkin bisa membantu para murid. Ashraf juga mengatakan kalau berita harus berimbang dan informasi tak hanya pada satu sumber saja. Akhirnya Pak Husein pun menyetujui itu dengan berat hati. Tiba-tiba ada seorang anak yang kesurupan. Mereka pun segera datang dan Pak Jaidi berusaha mengusir setan yang ada. Pak Husein meminta pada Ashraf dan Marina untuk menunda wawancara kepada para murid. Mereka berdua pun akhirnya pergi dan berdiskusi. Ashraf menanyakan tentang kebenaran dari kerasukan yang dia lihat tadi pada Marina. Namun Marina tak bisa memastikan hal itu. Dia antara percaya dan tak percaya kalau kerasukan itu ada. Marina pun menunjukkan sebuah kasus pertama yang pernah dia tangani. Dulu ada anak yang bisa berbicara dan bertingkah seperti keluarga kerajaan. Dia mengaku kalau anak tersebut kerasukan. Ashraf tak percaya dan mungkin kalau anak tersebut hanyalah akting belaka. Namun Marina mengatakan kalau dari kecil dia bisu dan suatu saat anak itu demam tinggi dan meninggal. Dengan kejadian itu, Marina tak bisa menyimpulkan begitu saja. Ashraf yang mendengar itu pun kebingungan. Marina menceritakan satu hal di mana sekolah itu sebenarnya memang horor. Bahkan dulu ada cerita ketika pertama kali dibangun, para pekerja mengalami kesulitan. Selain itu, Marina juga sudah mengobrol dengan beberapa siswa tanpa sepengetahuan Pak Husein. Dia mendapatkan info di mana 2 bulan lalu ada siswa yang bunuh diri. Hal itu pun dibenarkan oleh tukang kebun yang nongkrong di warung itu. Dan menurutnya, hanya teman sekamarnya yang melihat kejadian itu. Hari berikutnya wawancara pun dilakukan. Marina akan mewawancarai para murid sedangkan Ashraf akan mewawancarai para guru. Siswa perempuan yang diwawancarai menceritakan pengalaman mengerikan yang mereka rasakan. Salah satu guru perempuan mengaku pernah tidur di asrama dan melihat sosok Emma, siswi yang mati gantung diri. Di sisi lain, seorang siswi yang bernama Ani juga mengaku kalau arwah Emma mendatanginya setelah bunuh diri. Dan menurutnya, Emma bunuh diri karena merasa sedih. Marina dan Ashraf pun mulai menggabungkan hasil wawancara. Mereka tertarik dengan pernyataan dari guru dan murid yang sama di mana mereka menyebut melihat Emma. Selain itu, Ashraf telah mengecek internet namun tak ada berita sama sekali tentang kematian dari Emma. Pak Husein pun mendatangi mereka. Marina langsung menanyakan perihal kematian Emma yang tidak dipublis. Menurut Pak Husein, semua itu dilakukan karena kesepakatan dari orang tua dan juga pihak sekolah untuk tidak mempublisnya. Marina dan Ashraf terus menanyakan perihal kematian Emma. Namun semakin lama, justru Pak Husein marah dengan pertanyaan itu. Seolah mereka berdua ingin menyelidiki perihal kematian salah satu siswanya dan bukan menyelidiki bagaimana kerasukan massal itu bisa terjadi. Marina pun meminta maaf dan dia juga meminta izin untuk tidur di asrama supaya mengetahui seberapa seram ketika malam hari dan juga aktivitas para siswanya. Pak Husein menyetujui hal itu.
Namun dia meminta kepada Ashraf dan juga Marina jika ada apa-apa untuk bilang kepadanya terlebih dahulu dan tidak nyelonong begitu saja. Sore harinya, Marina meminta Ashraf untuk memasang kamera di dalam kamar dan juga Cik Gumina memberikan berkas tentang Emma. Ketika sampai di penginapan, Ashraf bertemu langsung dengan Pak Mat pemilik rumah itu setelah menginap 3 hari lamanya. Dia memberikan uang sewa dan anehnya Pak Mat sedikit terkejut. Dia sempat bingung, namun akhirnya dia menerima uang sewa itu. Ashraf pun mulai memetakan kasusnya dan tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari Marina. Segera dia menuju asrama dan di sana Ani sudah kesurupan. Dia bersuara seperti Emma dan meminta kasus kematian Emma untuk diungkap. Pak Jaidi segera menyembuhkan Ani dan Ani yang lemas pun dibawa ke rumah sakit. Ashraf menanyakan kepada Pak Jaidi apa yang terjadi. Namun Pak Jaidi memberitahu kalau dirinya tak tahu apa yang terjadi dan juga sepertinya ada suatu hal yang belum terungkap. Selain itu, dia juga merasakan keanehan dari kesurupan Ani. Ashraf yang mengecek kamera merasakan keanehan di dalam kamar itu. Bahkan dia sekilas melihat penampakan Emma. Marina yang sudah kembali pun mengejutkan Ashraf. Mereka berdua pun membereskan peralatan dan bergegas untuk pulang. Di dalam penginapan, Ashraf kembali dikejutkan dengan Pak Man yang menawari kopi. Namun karena terburu-buru, Ashraf pun menolaknya. Ketika Ashraf memakai sepatu dan hendak menuju sekolah, dia melihat Pak Man yang menaiki motor dan hendak pulang. Tentu, Ashraf terkejut dan dia mengecek ke dalam rumah namun tak menemukan siapapun. Dia heran dengan siapa tadi dia berbicara. Di sekolah, Pak Husein memberitahu kalau Ani melakukan itu hanya untuk menakut-nakuti para siswa yang ada. Dan menurutnya, karena Ani anak nakal, maka dia mungkin hanya iseng melakukan kesurupan itu atau membuat histeria itu. Marina pun menanyakan kalau Ani murid nakal, kenapa tidak dikeluarkan dari sekolah saja. Pak Husein menjelaskan kalau dirinya tak bisa melakukan itu karena Ani merupakan anak yatim piatu dan dia juga tidak tega melakukan hal tersebut. Ashraf sendiri menanyakan ketika Ani kesurupan, dia memberitahu kalau kematian Emma ada yang janggal. Namun Pak Husein memberitahu kalau Emma itu memang bunuh diri dan jika memang tak percaya, Ashraf dipersilahkan untuk menanyakan kepada polisi yang menangani kasus itu. Ashraf meminta salinan laporan tingkah laku dari Ani. Dia dan Marina saling berdiskusi mengenai Ani. Mereka berdua kebingungan karena hanya Ani yang melihat sosok Emma, sedangkan yang lain tak merasakan kehadirannya. Marina mempunyai pendapat sendiri mengenai hal tersebut. Baginya kesurupan itu hanyalah sebab dari sebuah reaksi. Ibarat jika ada orang yang melawak, yang menonton menjadi tertawa. Jadi kemungkinan kesurupan itu hanyalah akibat dari ketakutan yang dialami dan bukan dari jin yang masuk ke dalam tubuh. Mereka berdua pun sepakat dan meragukan tentang kesurupan yang terjadi di sekolah itu. Namun yang menjadi masalah sekarang adalah bagaimana cara untuk menolong para murid agar histeria menjadi hilang dan tidak ada kesurupan-kesurupan lagi. Tiba-tiba Pak Husein datang dan memberitahu kalau pihak guru meminta Ashraf dan Marina untuk menyelesaikan urusannya segera. Mereka tidak ingin para murid mendapatkan gangguan dari luar. Ya, mereka berdua diusir secara tidak langsung. Nanti apa-apa keep in touch ya? Ya. Okey, balik dulu. Alright. Okey, bye. Assalamualaikum. Salam. Ketika hendak kembali, Ashraf berniat untuk bertanya pada tukang kebun yang selalu memandanginya dengan tatapan aneh. Namun hal itu tak sampai terjadi karena Pak Husein datang dan meminta maaf kalau menghentikan penyelidikan dari Ashraf dan juga Marina. Ashraf sendiri pun memaklumi hal itu dan dia berpamitan kembali ke KL. Teman satu kantornya pun menyambutnya dengan senang. Selain itu, bosnya juga meminta berita lain mengenai histeria di sekolah tersebut. Ketika dia membuka berkas dan mencocokkan kembali dengan milik Marina, ada suatu keanehan. Dia segera menelpon Marina dan meminta untuk segera datang. Marina yang diberitahu kalau Pak Husein berbohong tentang semuanya tak begitu terkejut. Dia juga menemukan satu hal di mana ketika Pak Husein memberikan berkas tentang Ani, dia melihat kalung yang sama dengan yang dipakai Emma di dalam lemarinya.
Dan selain itu, Pak Husen memalsukan beberapa dokumen milik Ani terutama yang mengatakan kalau Ani adalah anak yatim. Padahal bapak ibunya masih ada dan sehat. Ashraf sendiri juga mempunyai kesimpulan kalau yang yatim itu adalah Emma. Yang menjadi pertanyaan Ashraf sekarang adalah kenapa Pak Husen menipu latar belakang Ani dan juga Emma, dan apa yang disembunyikan selama ini. Marina mempunyai sebuah jawaban perihal masalah itu, dan yang bisa menjawab hanya ada satu, yaitu Ani. Ani datang ke kantor itu setelah kabur dari rumah sakit dan dia menemui Marina lalu menceritakan semuanya. Dia memberitahu kalau Emma merupakan anak yatim piatu setelah kedua orang tuanya meninggal karena musibah. Dia dirawat oleh saudaranya yang kemudian memasukkannya ke dalam sekolah asrama. Hingga suatu saat, Pak Husen tertarik dengan Emma dan begitu pun sebaliknya. Emma tertarik dengan Pak Husen karena Pak Husen baik padanya. Emma pun hamil anak dari Pak Husen. Ani mengetahui hal itu karena dia pernah melihat Pak Husen dan juga Emma yang keluar dari ruang pemeriksaan. Selain itu, Emma juga memakai pakaian yang besar dan tertawa sendiri. Dan suatu saat Emma mengalami keguguran dan dia mulai berteriak histeris seperti kesetanan yang kemudian bunuh diri. Ashraf menanyakan jasad bayi itu, namun Ani tak tahu lokasinya. Ketika ditanya kenapa tak melapor, Ani menjawab kalau dirinya takut dan dia yakin orang tak percaya pada omongannya. Dia terkenal nakal dan juga masyarakat Pekantabir sudah percaya kepada Pak Husen. Jadi untuk mengungkap itu, Ani hanya bisa berpura-pura kesurupan agar orang mau percaya. Dan kalung yang disembunyikan Pak Husen adalah kalung milik Emma yang paling berharga karena itu peninggalan ibunya satu-satunya. Mereka bertikabun kembali ke Pekantabir dan mencari kebenaran tentang hal itu. Sesampainya di sekolah, tak ada orang dan Ashraf menemui tukang kebun yang seolah ingin berbicara dengannya. Tukang kebun itu pun memberitahu kalau dulu Pak Husen menyuruhnya untuk membuat sebuah lubang guna karya ilmiah siswa. Namun setelah hal itu dibuat, tak ada siswa yang datang dan hanya Pak Husen yang selalu berdiri di sana. Itu yang membuat tukang kebun itu merasa aneh dan dia ingin mengatakan keanehan itu kepada Ashraf. Namun dia bingung karena Pak Husen selalu baik kepadanya. Ketika lubang itu digali, ternyata sosok janin dari Emma dikuburkan di sana. Pak Husen yang melihat itu segera mengambil kalung dan kabur dari sekolah tersebut. Dia lari dan mengalami kecelakaan setelah muncul penampakan Emma di mobilnya. Ashraf yang berhasil mengejar membawa Pak Husen ke rumah sakit dan dia juga kembali melihat sosok Emma di sana. Ya, hari berikutnya Ashraf dan Marina pun sudah berkencan. Mereka mendengarkan sebuah radio mengenai Pak Husen yang tertangkap karena diduga terlibat kematian dari salah seorang siswa Pekantabir. Ketika hendak pergi, Ashraf melihat sosok Pak Man dan sepertinya dia tahu misteri penginapan itu yang ternyata Pak Man mempunyai saudara kembar. Ya, Ashraf ini awalnya merupakan orang yang skeptis di mana dia yakin kalau suatu hal bisa dijelaskan secara ilmiah. Namun setelah menyelidiki kasus Emma, dia yakin kalau orang dapat melihat apa yang ingin dia lihat. Ashraf ingin mempercayai kalau Emma yang menunjukkan semuanya, maka sosok Emma seolah muncul di benaknya. Sama seperti Ani, dia merasa kasihan kepada Emma dan ingin memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi pada temannya itu. Dia berbicara dengan pura-pura kesurupan karena jika dia sadar, maka tak ada orang yang mendengarkannya. Apakah hantu Emma ini ada atau tidak? Menurut saya hantu Emma tidak ada dan ini hanya keinginan Ani untuk membongkar kedok dari Pak Husen yang selalu bersikap baik. Padahal dia telah menghamili seorang siswa. Buat kalian yang merasa omongannya tak digubris, cobalah untuk berpura-pura kesurupan. Siapa tahu justru itu malah didengar. Ingin demo bisa tersampaikan? Mungkin pura-pura kesurupan menjadi solusinya. Terima kasih. Thank you.